Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Cucu Santoso. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar edukasi ibu hamil Indonesia tentang keguguran. Nah, ini sesuai dengan janji saya yang kemarin bahwa ini kita memasuki bagian kedua, yaitu mengenai penyebab terjadinya keguguran pada ibu hamil ya. Penyebabnya itu banyak banget gitu ya. Di antaranya misalnya aneuploidy atau kelainan kromosom, lalu faktor genetik, infeksi, kelainan endokrin gitu, lalu faktor lingkungan, faktor pembekuan darah, imunologi, kelainan rahim, kelainan leher rahim, operasi, kontaminasi zat-zat kimia dan obat-obatan gitu. Bahkan faktor nutrisi juga berperan di dalamnya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang aneuploidy. Jadi pada waktu proses pembentukan sel-sel itu tentu melibatkan kromosom gitu ya. Aneuploidy itu merupakan kelainan dari kromosom ya. Kromosom itu adalah komponen genetik yang ada dalam tubuh manusia. Nah, dalam hal ini yang mengalami kelainan itu adalah komponen genetik yang ada dalam janinnya itu sendiri gitu. Nah, normalnya kromosom manusia itu kan terdiri dari 46 jumlahnya. Nah, di antaranya duanya itu ada dua, jadi 46 kromosom sama dua kromosom seks. Kromosom seks itu bisa XX, bisa XY. Nah, itu dia. Nah, ternyata di dalam susunan kromosom itu dia mengalami kelainan. Nah, aneuploidy itu adanya perubahan dari set kromosom itu gitu, perubahan dari susunan struktur kromosom itu, tapi tidak melibatkan keseluruhan dari set kromosom yang 44 dan dengan dua set kromosom tadi itu. Jadi hanya sebagian saja yang mengalami perubahan atau mengalami mutasi atau translokasi dan lain sebagainya. Nah, diketahui bahwa kelainan kromosom ini merupakan yang paling sering menyebabkan terjadinya keguguran gitu ya. Kalau kita melihat dalam siklus sel ya, siklus sel itu kalau di kedokteran itu ada siklus G1, S, G2, M, bahkan G0 juga ada di situ. Nah, di tiap-tiap siklus itu dia akan mengalami kelainan. Di mana siklus yang kelainannya, disitulah dia akan menyebabkan terjadi keguguran gitu. Nah, fase dari keguguran itu dapat terjadi keguguran itu dapat terjadi di semua fase dari siklus sel itu sendiri, mulai dari fase pembelahan sel, fase pembentukan zigotnya sendiri, fase pembentukan embrionya, bahkan ketika fase munculnya janin dalam kantong kehamilan gitu, atau ketika sudah mulai terbentuknya plasenta gitu. Jadi dapat menyebabkan terjadi keguguran gitu. Nah, dikatakan oleh para ahli 60-80% keguguran di fase kehamilan muda, yaitu pada kehamilan kurang dari 8 minggu, itu dimulai dari fase awal pembentukan sel sampai dengan fase pembentukan plasenta. Nah, itu kelainannya misalnya trisomi 13 gitu ya. Trisomi 13, trisomi 21, 16, 18, 22 gitu. Nah, kalau trisomi itu artinya ada penambahan satu kromosom di kromosom temennya gitu, yang terutama yang nomor 21. Nah, itu kalau kita kenalnya sebagai Down syndrome gitu ya, trisomi 21. Nah, kalau normalnya kromosom itu berpasangan 2 2 2 2. Nah, ini enggak ada 2 2 2, yang nomor 21 ada 3. Nah, jadi karena ada 3 otomatis ya nggak normal, nomornya 2 2 2 2 gitu ya. Tapi ada ketambahan satu lagi jadi 3 gitu. Nah, itu tidak normal. Atau ada yang namanya monosomi misalnya gitu. Kalau monosomi itu 2 2 2 2 satu yang kosong, tapi itu biasanya pada kromosom seksnya gitu ya. Ternyata dia cuma satu, nggak apa namanya, tidak ada pasangannya gitu. Nah, ada juga yang misalnya triploidi misalnya gitu. Triploidi itu adalah suatu pasangan kromosomnya nggak dua-dua tapi tiga 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 gitu. Biasanya itu jarang yang hidup itu ya. Nah, misalnya terjadi pada hamil BO atau hamil kosong gitu ya. Atau hamil mola. Hamil mola itu hamil anggur.
Jadi isinya itu cuma ada gelembung-gelembung aja gitu. Nah, itu juga kelainan itu ya. Karena itu trisomi dia, jadi 3 gitu. Ada juga yang isi 4 juga ada 4. Nah, kalau ada 4, saya belum pernah ketemu kasus yang menceritakan bahwa kalau ada yang 4 itu maka ada janin yang berhasil hidup gitu ya. Nah, lalu kalau rata-rata kalau kehamilan yang berat gitu ya, itu keguguran terjadi sebelum 8 minggu. Itu kalau kelainan berat, kelainan kromosomnya berat gitu ya. Nah, lalu yang kedua, penyebab kedua bisa infeksi misalnya. Nah, infeksi itu biasanya terjadi keguguran pada janin yang normal justru, misalnya jadi kromosomnya normal gitu ya. Itu pada biasanya kasus-kasus infeksi. Nah, itu biasanya antara 12 sampai 13 minggu ya. Tapi bukan berarti kalau di bawah itu nggak bisa karena infeksi, bisa aja. Misalnya karena infeksi saluran kencing dia juga bisa mengalami keguguran gitu ya. Nah, kasus-kasus infeksi ini sering terjadi pada ibu-ibu dengan usia ibunya itu lebih dari 35 tahun gitu. Nah, atau pada kasus-kasus infeksi yang berat dapat juga mengalami keguguran misalnya pada HIV, pada sifilis misalnya gitu, atau keputihan dengan kolonisasi beta streptococcus grup B gitu ya, atau mikoplasma atau toksoplasma misalnya gitu. Sudah kenal pasti toksoplasma kan ya, atau chlamydia gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan keguguran yang disebabkan oleh infeksi gitu ya. Ada yang namanya kelainan endokrin. Kelainan endokrin ini biasanya melibatkan hormon tiroid gitu. Jadi pada wanita yang mengalami keguguran berulang itu juga sebaiknya juga dilakukan pemeriksaan faal tiroidnya gitu. Siapa tahu nanti ternyata dia ada yang namanya kadar tiroid stimulating hormonnya itu tinggi gitu misalnya. Nanti kita akan tes lanjutan, dilihat gitu ya apakah memang ada antibodi tiroidnya enggak di situ gitu. Kalau misalnya ada antibodi tiroid, maka biasanya itu kegugurannya karena kecewa autoimun gitu ya. Untuk melakukan pemeriksaan hormon tiroid itu mesti dilakukan di laboratorium yang lengkap gitu. Nggak bisa laboratorium biasa, bahkan tidak semua rumah sakit bisa memeriksakan itu gitu. Mungkin laboratorium ternama lebih bisa mempunyai alat dan reagen atau cairan untuk memisahkan itu ya. Bisa juga misalnya kalau endokrin juga bisa misalnya karena diabetes misalnya. Biasanya diabetes bawaan ini. Nah, diabetes bawaan itu angka kegugurannya sangat tinggi gitu. Bahkan kadang-kadang ibunya juga sulit hamil karena kadar gulanya tinggi sekali gitu. Nah, sehingga pada orang-orang hamil dengan yang mempunyai diabetes sebelum hamil itu perlu dilakukan pengontrolan pengendalian gula darah yang bagus itu yang baik gitu. Jadi tidak boleh asal-asalan gitu ya, harus tertib kontrolnya, dan itu tentunya harus kontrol ke dokter spesialis kandungan dan juga dokter spesialis penyakit dalam nantinya untuk supaya dapat diawasi kehamilannya dan juga kita bisa mengetahui apakah pengobatan terhadap gula darahnya sudah ada kuat atau tidak, sudah memadai atau belum gitu. Nah, juga bisa karena gangguan kekurangan dari hormon progesteron itu juga bisa menyebabkan terjadinya keguguran gitu ya. Lalu faktor makanan ya, pada ibu-ibu yang mengalami defisiensi nutrisi, defisiensi zat gizi, ya tentu akan membahayakan pada ibu hamilnya maupun pada janin dalam kandungannya gitu. Nah, kenapa begitu? Karena pada ibu-ibu hamil yang mengalami nutrisi atau gizi yang jelek gitu ya, itu terjadi kerusakan dari sel gitu. Jadi selnya itu nggak berfungsi dengan baik, sel-sel tubuhnya, sehingga otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungannya gitu, bahkan dapat merusak atau mengganggu pertumbuhan plasenta gitu. Biasanya itu terjadi pada ibu-ibu yang terutama pada ibu-ibu yang kurang asupan dari
asam folat atau vitamin C. Tapi pada prinsipnya seluruh zat gizi itu penting untuk kehamilan. Jadi tidak hanya asam folat dan vitamin C, tapi seluruhnya gitu. Nah, apa makanan yang mengandung asam folat kira-kira nih ya? Misalnya ibu belum dapat vitamin dari dokter kandungannya untuk asam folat misalnya. Apa yang banyak mengandung misalnya sayur-sayuran kayak kubis gitu, buah alpukat, jeruk gitu ya, pepaya, protein kayak hati sapi gitu ya, sayuran hijau, buah bit gitu, brokoli itu mengandung banyak asam folat. Nah kalau vitamin C ya kayak jeruk, apalagi ini alpukat juga sama tuh, bawang bombay misalnya gitu, atau brokoli pun ya, bayam dan sebagainya itu juga banyak mengandung juga vitamin C ya. Jadi banyak kok makanan-makanan Indonesia yang rasanya kalau ibu menerapkan 4 sehat 5 sempurna, mestinya ya tidak akan mengalami yang namanya keguguran akibat faktor nutrisi gitu ya. Lalu kontaminasi zat kimia misalnya gitu ya, dan obat-obatan misalnya, itu sering terjadi pada ibu hamil yang kebetulan berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau berprofesi sebagai apoteker atau asisten apoteker, kerja di pabrik kimia dan lain sebagainya gitu ya. Cara penjagaannya mungkin ya harus pakai masker sama sarung tangan, jadi mencegah yang namanya kontaminasi yang nempel di kulit gitu, atau terhirup udaranya, termasuk gasnya, uapnya masuk ke dalam nafas kita, itu harus kita hindari dengan mungkin harus pakai masker dan pakai sarung tangan gitu. Lalu eksposur radiasi misalnya gini ya, jadi kalau misalnya jangan takut untuk di ronsen misalnya, memang kita membutuhkan, ibu-ibu hamil jangan takut untuk ronsen apabila memang kita butuh untuk penegakan diagnosis penyakit yang sedang kita derita gitu ya. Karena apa? Tidak ada satu penyebab tunggal untuk terjadinya keguguran itu pada ibu hamil gitu ya. Apalagi dengan ronsen. Sinar ronsen yang dipakai untuk terapi untuk mengamati kelainan dalam tubuh itu kadarnya nggak tinggi, sangat rendah. Bahkan itu kadarnya itu sekitar 1/20 dari kadar yang bisa bikin keguguran. Misalnya yang bisa bikin keguguran itu misalnya 5 rat gitu ya. Jadi dia ini mungkin di bawah itu sekitar 0,05 berapa, 0,05 rat lah kira-kira gitu, supaya dia jauh lebih aman lah kira-kira. Jadi tidak sampai harus sangat ketakutan habis di ronsen, kok ketakutan, takut, berkhawatir berlebihan gitu ya, takut keguguran. Enggak ya, ronsen itu termasuk aman buat ibu hamil, tapi tetap kita harus ikhtiar ya, kita pakai shield, biasanya kasih shield, kasih pelindung dari timbal untuk ibu hamilnya, jadi melindungi perutnya gitu ya. Tapi yang penting jangan takut untuk memeriksakan diri ke dokter yang mungkin saja membutuhkan ronsen untuk pemeriksaan lebih lanjut pada ibu hamil gitu ya. Tentu semuanya itu ada indikasi medisnya gitu kan ya, karena pemeriksaan itu bertujuan untuk mencegah yang lebih berat gitu, bukan untuk memperberat yang sudah ada, tapi untuk mencegah kejadian yang lebih berat gitu ya. Lalu bisa juga karena substance namanya. Kalau substance itu istilahnya zat-zat yang ada di lifestyle kita, misalnya kayak rokok gitu, itu memang dia juga dapat memicu terjadi keguguran ya. Alkohol juga gitu ya, alkohol ya, kalau minum alkohol ya angka kemungkinan gugurnya ya bisa 2-3 kali lipat gitu. Nah kalau merokok ya 2 kali lipat angka kemungkinan terjadi kegugurannya gitu ya. Nah mengenai kopi misalnya, kopi ini ya banyak ibu hamil yang memang suka minum kopi ya, karena kan kopi itu kan juga meningkatkan mood ya, meningkatkan rasa senang, rasa semangat gitu ya. Tapi ya kalau bisa jangan banyak-banyak ya maksimal 2-3 gelas sehari sudah cukup. Kalau bisa 1 gelas saja, bahkan kalau perlu nggak usah pakai kopi gitu. Jadi ya minum air putih gitu ya, atau minum air zam-zam lah kalau bagi yang muslim gitu ya. Itu juga memberikan semangat kan gitu ya, ada doanya segala macam, sehingga otomatis itu pengharapan untuk dapat kehamilan sehat, yang lancar, yang selamat buat ibunya maupun buat janin dalam kandungannya gitu ya. Lalu ada yang nggak sengaja nih, dokter saya nggak sengaja, saya nggak tahu kalau saya hamil, saya udah minum obat KB pil gitu. Nah itu banyak seperti itu nggak usah khawatir ya. Jadi belum ada penelitian yang menyatakan
bahwa ini pasti bikin keguguran, enggak. Namanya juga kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, yang penting jangan dilanjutkan terus gitu. Jadi dihentikan sebelum, kalau sengaja sudah tahu hamil sengaja minum itu ya, kalau kejadian cacat atau keguguran ya itu namanya kan cari masalah gitu ya. Kalau sudah tahu ternyata dia hamil ya sudah, jangan diminum lagi, di stop obatnya gitu ya. Lalu kelainan imunologi, nah ini dia. Kelainan imunologi itu adalah dia mencakup 15% dari total kejadian keguguran pada ibu hamil. Lumayan tinggi itu. Jadi contohnya misalnya yang paling sering itu adalah anti-phospholipid syndrome. Jadi terjadi pembekuan aliran darah di plasentanya gitu ya. Bahkan aliran darah vaskulernya itu mengalami nekrosis gitu. Nekrosis itu hancur lebur atau membusuk lah gitu gampangannya gitu ya. Nah, ada juga misalnya karena gangguan faktor pembekuan darah, itu bisa karena defisiensi protein yang terlibat dalam faktor pembekuan darah, misalnya protein C, protein S gitu ya. Atau misalnya defisiensi antitrombin 3 gitu, atau faktor 5 Leiden ya. Sama mungkin hiperhomocysteinemi. Hiperhomocysteinemi itu jadi menyebabkan terjadinya kerusakan pembuluh darah gitu ya. Jadi pada ibu-ibu yang mengalami defisiensi vitamin B6, lalu asam folat sama vitamin 12, kembali lagi masalah nutrisi, itu sering mengalami yang namanya hiperhomocysteine gitu ya. Lalu sekarang misalnya kalian anatomi dari rahim, nah biasa itu yang sering adalah ada septum. Septum itu ada pembatas. Jadi pada waktu proses pembelahan sel, kalau janin wanita itu terjadi kegagalan pada saat pembelahan dari jaringan rahimnya itu gitu ya. Penggabungannya itu terjadi kegagalan di situ gitu. Nah, jadi sehingga otomatis di situ masih ada cekungan di situ, bahkan membentuk kamar. Jadi kadang-kadang ada orang yang rahimnya 2 gitu, atau rahimnya nyekung gitu ya. Yang kita ada di Delphi uteri gitu-gitu. Itu juga meningkatkan angka terjadinya keguguran atau bahkan lahir prematur gitu ya. Itu kalau mau diobati ya memang harus dengan operasi ya. Lalu adanya incompetence cervix. Jadi pada ibu-ibu itu ada kelemahan dari mulut rahimnya gitu. Jadi mulut rahimnya itu kalau hamilnya makin besar tuh makin terbuka. Nah, otomatis kalau makin terbuka sehingga otomatis pasti lahir dong akhirnya kan. Nah, cuma untuk mendiagnosis incompetence cervix ini agak sulit ya. Kecuali misalnya biasa dicurigai kalau sudah kejadian keguguran berulang-ulang gitu ya. Nah, dari segi USG pun akan kelihatan tuh adanya funneling di situ ketika hamilnya memasuki 4 bulan, 5 bulan sudah mulai nampak adanya funneling. Funneling itu ada kayak cekungan, kayak celobong apa itu ya, kayak celobong minyak tanah gitu. Jadi dia mulai ada pembukaan dan panjang leher rahimnya sudah mulai memendek gitu, kurang dari 2 cm gitu ya. Nah, itu juga dapat memicu terjadinya keguguran atau lahir prematur. Itu obatnya gampang, biasanya pada kehamilan 14 minggu sampai 16 minggu itu dokter akan melakukan yang namanya penjahitan. Penjahitan itu dikenal dengan istilah namanya selklase. Selklase itu nanti jahit mulut rahim diikat gitu, diikat sampai kira-kira umur kehamilan 36 minggu lah kira-kira gitu. Nah, nanti setelah 36 minggu itu akan dibuka. Nah, supaya apa? Supaya ketika muncul kontraksi rahim itu tidak terjadi robekan di mulut rahimnya itu gitu. Oke. Lalu ini ada operasi nih. Nah, kadang-kadang nih ada nih ibu hamil yang mengalami usus buntu gitu, misalnya gitu ya, usus buntu, atau ada batu empedu gitu ya, atau misalnya iya biasanya yang paling sering usus buntu sama batu empedu kan biasanya gitu ya. Itu kan kadang-kadang harus dilakukan operasi itu ya. Nah, pada waktu masih hamil muda misalnya gitu. Nah, itu bisa memang memicu ya kira-kira 5% lah, kira-kira 5% sampai 10% itu memang memicu untuk munculnya kontraksi gitu ya pada rahim gitu ya. Bukan karena obat biusnya, tapi itu memang karena manipulasi di sekitar usus gitu ya, di sekitar livernya atau hatinya gitu ya. Jadi itu memang bisa karena rahim itu sensitif. Kalau kesenggol-senggol sama usus gitu ya, walaupun itu hanya usus yang nyenggol gitu ya,
dia bisa mengeras rahim itu, bisa kontraksi gitu gitu, sehingga dia akan mules pasiennya dan akhirnya keguguran gitu ya. Kalau dia hamilnya sudah lebih besar, lebih tua, itu hamilnya bisa lahirnya prematur gitu. Jadi bukan gara-gara obat biusnya, enggak ya. Obat bius itu tidak membuat bayi ibu menjadi cacat, enggak. Jadi jangan khawatir dengan karena itu gitu ya. Jadi tidak, saya belum pernah menemukan penelitian yang mengatakan bahwa obat bius menyebabkan janinnya jadi cacat, enggak. Karena ibu tindakan-tindakan itu adalah tindakan untuk penyelamatan gitu ya. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti terjadi, tapi khawatirkanlah sesuatu yang sudah di depan mata kita akan terjadi gitu. Contohnya misalnya ibu ada usus buntu yang sedang kambuh gitu ya. Ibu takut kalau dioperasi, takut keguguran, kan belum pasti keguguran. Tapi kalau ibu gak operasi, kalau pecah pasti keguguran ibunya, bayinya, dan ibunya pun pasti akan dapat mengalami kondisi yang sangat jelek, bahkan bisa meninggal gitu. Jadi yang sudah jelas lebih berbahaya gitu ya, itu tentu yang kita utamakan gitu. Jadi jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu. Misalnya nanti kalau dioperasi saya nanti bakal keguguran karena kan ada manipulasi di dalam rongga perut saya. Iya, tapi itu kan masih probabilitas gitu. Artinya hal-hal yang sifatnya masih lama terjadinya gitu, dan itu selalu akan diupayakan dicegah gitu kan. Tapi kalau misalnya usus buntunya sudah mau pecah gitu, atau sudah pecah masa nggak dioperasi ya, nanti akibatnya bisa membahayakan ibunya, bahkan bisa meninggal gitu. Bahkan itu jelas-jelas bikin keguguran gitu, daripada mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu. Misalnya hanya gara-gara dimanipulasi ususnya maka akan keguguran, kan itu belum tentu. Tapi kalau yang udah pasti, kalau diinfeksi berat pasti itu keguguran gitu ya. Saya rasa itu dulu, tadi sudah banyak, ini sudah menit ke-21 ya, ini termasuk pembahasan yang terpanjang gitu ya. Nah, saya sarankan ibu-ibu hamil itu harus rajin memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan ya, supaya dilakukan pemeriksaan USG yang komprehensif. Kenapa begitu? Karena dokter kandungan itu saat sekolah dia belajar untuk USG, sehingga dia mengamati bayi dan mengamati kehamilan itu lebih jeli dan dia lebih teliti, bahkan feelingnya lebih bagus daripada yang ibu tidak memeriksakan diri ke dokter kandungan gitu ya. Saya rasa itu dulu, semoga bermanfaat.